Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Kali ini akan ngebahas tentang perbaikan AC. Jadi mobil saya tiba-tiba AC-nya jadi kurang dingin, nggak tahu apa. Cuma sih dari kompresinya sih masih ada. Jadi ketika AC dinyalakan, si RPM masih ada bebannya gitu. Jadi kayaknya sih nggak bocor, nggak tahu si freonnya udah jelek atau harus dikuras atau seperti apa. Jadi hari ini saya mau ke bengkel sekalian kita sharing tentang estimasi biayanya, apa aja yang harus diperbaiki. Jadi kalau ini dinyalakan, nah si RPM sih masih ada beban gitu, berarti si kompresor masih nyala. Jadi kalau misalnya dicetekin switch AC terus dia seperti ada beban, agak berat atau si RPM agak turun sedikit, berarti intinya kompresor masih main. Kecuali kalau misalnya teman-teman nyalain AC-nya tapi kayak nggak ada beban ke RPM gitu, atau si mesin jadi nggak kerasa berat, artinya berarti ada masalah di kompresornya, nggak nyala atau ada kebocoran gitu. Teman-teman, kita lanjut, kita berangkat dulu. Oke teman-teman, jadi kita udah nyampe di bengkel AC-nya. Bengkel AC-nya ini dekat rumah saya, ada di daerah dekat Ciwastra, seberang pom bensin. Ini Jaya Lestari. Nanti kita cek dulu. Mungkin udah lama juga nggak dicek. Mudah-mudahan sih cuma tinggal kuras freon aja. Ini diukur dulu. Di dalam, Pak. Nanti kita sekalian sharing juga estimasi biayanya untuk perbaikan-perbaikannya. Aya dingin tapi seetik, Kak. Nggak habis total. Masih aya. Tapi kurang. Aja si freonnya Udah lama kan terakhir terisi? oh udah lama banget. Kemungkinan tinggal dikuras atau ditambah. Bagusnya mah dikuras. Kalau dikuras berapa? Kalau dikuras sama vakum sama, kalau isi freon 150. Berapa? Kalau isi freon 150, kalau sama nguras sirkulasi nambah 100 sama oli. Jadi 2,5. Ya. Dikuras aja deh. Dikuras aja sekalian. Tapi dicek dulu aja dulu ya. Bisa ada yang bocor ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nambah freonnya aja, estimasi biaya 150.000. Kalau kuras nanti kan ada oli juga yang harus diganti. Jadi nambah 100, total 250.000. Mudah-mudahan sih dikuras jadi makin bagus. Oh, dikuras lebih bagus dikuras ya, Ayah? Iya. Mudah-mudahan AC-nya dingin lagi. Freon masih ada, cuma tinggal sedikit ditambah bisa, cuma mendingan dikuras karena udah lama juga. Jadi rencananya nih mobil mau kita jual juga. Cuma selama mobil masih belum laku ada di saya, pasti tetap kalau ada kerusakan-kerusakan saya ganti, saya perbaiki ya, biar yang belinya juga nyaman kan. Nggak mau juga lah nanti. Tapi kalau mungkin ada kekurangan, saya juga pasti bilang AC-nya kurang dingin dan lain-lain. Jadi selama masih saya pakai, saya tetap perbaiki dulu lah, karena saya sih jual ya sambil pakai. Belum dicuci juga, jadi istri saya baru ngelahirin, alhamdulillah. Jadi kalau bawa anak bayi gerah kasihan juga, jadi mendingan di inilah biar enak, nyaman.
Ini bengkel ada di Ciwasra seberang pom bensin di Jaya Lestari. Jalan Terusan Ciwasra nomor 145 Bandung. Biasanya berapa lama kalau pengisian sih kalau stasiun Prasala ya setahun sekali. pengisian setahun sekali? Kalau kuras? Ya sama Sama kuras setahun. sama ya. Nah, setahun sekali lah. Satu tahun sekali berarti kuras. Ini udah lama banget. Mudah-mudahan jos lah dingin lagi. Tapi sama kompresinya masih aman. Kalau dicetrekin si AC-nya masih masih berat mah berarti kompresor masih aman ya? Aman. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang nyalain AC-nya sama sekali nggak ada beban, nggak ada kompresi, berarti kompresornya yang kena atau bocor ya? Bocor, nggak nyala. Nggak nyala, nggak truk. Oh iya bener. Jadi kalau dicetrekin si AC itu si AC nggak berat atau itu berarti cuma angin aja yang keluar. Nggak ada tekanan, kompresor mati berarti antara harus servis atau ganti si kompresor atau ada kebocoran lain. Biasanya kalau misalnya kompresor yang kena biaya estimasi berapa? Kalau baru itu hampir 19. 1.900.000 udah sama pasang. Nah, Kalau itu mah barangnya aja. Oh, barangnya aja 1 juta. Kalau yang ori Denso ya? Denso. Densonya ori Corolla Grid 1.900.000 baru. Sama biaya pasang berapa kira-kira? Kalau biaya pasang sama freon hampir 4,5-an. 4,5 sama freon. Tahu beres ya 4,5 berarti sama 4,5 biaya pasang 1.900.000 si kompresornya. Ya 2 juta lebihan lah, 2 juta setelan lah maksimal. Sama yang bocor-bocornya ya? Dicekin. Itu ya teman-teman, berarti estimasi biaya perbaikan AC itu kalau parah sampai banyak yang bocor atau ganti kompresor ya sekitar 2 juta lebih. Ya persiapan 2,5 juta mungkin ya persiapan. Tapi kalau masih bagus cuma kuras sama ganti freon 2,5 udah beres. Atau kalau nambah doang cuma 150. Kalau Nambah aja 150. Tapi bagusnya mah dikuras ya Kang ya. Dikuras biar ada oli juga. Sekalian nih teman-teman yang minat mobilnya langsung kontak aja ke saya. Saya pasang di 51 juta nego ya teman-teman, wajib nego. Mobil sih nggak terlalu banyak PR, masih layak jalan, masih enak, tinggal dipoles-poles lagi. Udah ada power, udah ada subwoofer juga. Cat masih lumayan, mesin masih enak, masih oke. AC juga tadi ditanya kompresor dan lain-lainnya masih oke. Kompresinya masih bagus, berarti kompresor masih nggak ada masalah. Cuma tadi kurang aja, jadi ditambah juga bisa, cuma saya minta dikuras aja biar enak. Nomor telepon nanti kita share aja ya Kang ya, nomor telepon bengkel nanti kita share di videonya biar kalau teman-teman perlu apa-apa mau tanya-tanya tinggal telepon atau WA ada Kang? Ada. WA ada tuh. Nggak cuma Corolla teman-teman, semua mobil bisa di sini. Di sininya, grafik ininya turun. Oke, jadi kita lagi tes dulu ya. Biarpun kecil juga ini langsung turun. Kalau ada bocor sedikit pun ya. Kalau bertahan diam berarti normal. Oke. Jadi ini udah full DC ya Kang ya? Ya, udah full. Freon udah di full Enggak, DC. ini baru tekanan angin aja. Oh, baru tes Tes. tekanan angin. Jadi, nah ini teman-teman, ini ada alat pengukurnya. Kalau misalnya si jarumnya berkurang, meskipun sedikit, ada kebocoran kecil, berarti dia ada bocor. Nanti berarti sebelum diisi freon, sebelum dikuras, kita cek dulu nih. Jangan sampai nanti freon masuk, malah keluar lagi ya Kang ya. Iya. Jadi buang-buang freon nantinya. Jadi ini dicek dulu, bagus atau enggak. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada bocor. Si jarumnya bertahan, nggak berkurang. Berarti kalau nggak berkurang aman. Mudah-mudahan lah.
Jadi ini belum nih, masih dites dulu. Itu untuk cek apa, Kang? Bisi kotor ya? Sama bocor. Nah, itu dicek juga. Jadi kalau di sini nih teman-teman datang ke Jaya Lestari pasti sebelum ini dicek sekalian. Takutnya ada filternya bocor atau kotor banget dan lain-lain, sekalian lah diberes-beresin. Apalagi sekarang AC itu udah jadi hal yang paling utama. Jadi teman-teman kalau bagusnya sih kalau ngecek AC itu ketika AC nyala si RPM jangan drop. Biasanya kebanyakan kalau misalnya AC nyala RPM itu drop, jadi ke mesin berat. Biasanya itu idle up gitu Kang ya, idle up, ada hal-hal lainnya yang atau ada apalah harus ke bengkel langsung ke sini juga kalau ada yang masalah gitu. Jadi ketika RPM nyala, Kalau itu idle up kalau ya? ngedrop ini idle up-nya ini otomatis idle up buat apa? Kalau misalkan mesin 700 Ya, pakai AC itu 900 naik. naik ya. Ini biar nggak berat. Oh, Gitu. Kalau turun berarti ini yang kena. oke. Berarti minimal nahan ya Kang ya? Minimal si RPM nahan. Atau misalnya ada yang kalau kurangnya sedikit mah nggak apa-apa ya Kang ya? Yang penting nggak drop banget. Kalau kurang dikit mah karena memang ada beban gitu, ada beban kompresor. Penting kalau pelemahan grid ini jangan dicabut. Apa? Termostat mesin pengukuran air jangan dicabut. Oh, Yang di sini. termostat mesin. Pengukuran air. Hahaha. Jadi kalau- Suhu atau suhu? temperatur. Jangan sampai dicabut ya? Jangan dicabut. Harus pakai itu, kalau nggak pakai itu ngacok tuh RPM. Oke. Jadi itu dapat sharing juga dari montir di sini teman-teman. Si termostat kalau grid jangan sampai dicabut. Kalau itu dicabut atau termostatnya dilepas ke RPM jadi ngaco. Tambahan ilmu juga. 1500. Bisa naik. Pakai AC juga 1100. Karena kebacanya dingin ya. Dingin. Karena kebacanya oh iya, karena si termostat itu kan untuk membaca suhu tuh teman-teman. Temperatur kepanasan kan. Jadi kalau panas dia kan akan turun. Jadi kalau misalnya nggak pakai itu si mesin kebacanya dingin terus, si RPM naik tinggi. Tenaga juga enak. Pasti. Kan enak. Kalau ini kan harus sesuai apa? Harus sesuai. Kalau udah kalau pagi-pagi sebelum panas kan naik tuh RPM-nya Kang ya. Kalau udah dingin turun lagi. Itu yang kerja tes termostatnya berarti ya. Kalau itu kecabut udah ngaco. Udah ngaco ya. Oke. Sip. Itu teman-teman dicek juga tuh. Kalau yang ini sih mobil masih aman ketika si ketika masih RPM naik dicetrekin dikit masih nahan. Enggak drop sampai mesin ngedrop. Kalau termostat mesin pagi-pagi aja naik ya RPM pas waktu start pertama. Ya. Kalau naik 1200 berarti normal. Berarti aman. Normal. Kalau termostat masih bagus, pagi-pagi dinyalain, si RPM harusnya naik di atas 1000, 1200. 1200 udah lama-lama paling 1000 atau di 900 ya Kang ya? 800 900 kalau udah dingin. Itu tuh teman-teman. Nunggu kalau misalnya ada yang masalah sama AC, langsung aja ke sini nih. Daerah Ciwastra karena saya rumah deket sini juga, seberang pom bensin. Ya, aman nggak ada yang kebocoran. Sip. Ini udah dicek teman-teman, aman ya. Berarti nggak ada yang bocor ya Kang ya. Masih nahan. Itu siap untuk diisi freon baru ya. Dipakum dulu ini. Vakum. Bersihin dulu ya. Sirkulasi dulu. Oke, siap. Jadi alhamdulillah nggak dicek, nggak ada kebocoran, AC-nya aman. Sekalian dibersihin, divakum dulu karena kotor. Sama oli juga. Oke teman-teman, pengisian masih berlangsung, cuma si AC kita tes dulu dan edan dingin, enak, mantap. RPM masih nahan lumayan lah.
Bagusnya sih 1000, cuma kalau 1000 kurang dikit masih aman. Asal jangan ngedrop banget sampai mesin geter gitu, nggak enak. Ini masih aman lah segini. Soalnya kalau misalnya ada beberapa yang dinyalain AC, RPM langsung drop ke setengahnya atau ke 500 atau malah ke 400, yang hampir si mobil itu mau mati gitu. Jadi nggak enak dipakainya. Pas mau jalan, pas ada gerbet mau sering mati dan lain-lain. Ini masih aman. 1000 kurang dikit lah. Mungkin ini sekitar 950 atau 1000 kurang. Mesin masih aman. Enak dingin. Tadi ada dingin sih, cuma dikit. Mantep Kang, udah kerasa dinginnya, lumayan. Belum full ya, ada perubahan, banyak perubahannya, enak. Sebelumnya sih masih oke lah, dingin dikit, cuman karena ada bayi jadi kasihan kalau kepanasan di mobil. Nanti estimasi biaya sama nomor telepon saya cantumkan ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya dulu WA atau mau langsung ke sini juga nggak apa-apa. Tadi dicek juga, alhamdulillah nggak ada kebocoran, aman. Jadi sebelum teman-teman ngisi freon, nanti jangan asal minta isi freon karena takutnya emang bocor gitu. Jadi diisi freon beberapa kali juga hilang lagi. Jadi sebetulnya si freon itu bakalan awet kalau nggak ada kebocoran, bisa setahun bisa awet. Nggak usah tiap bulan habis isi nggak gitu teman-teman cara kerjanya. Jadi selama si AC-nya atau spare part AC-nya masih bagus, nggak ada yang bocor, si freon nggak akan habis itu, paling kurang dikit lah. Itu pun jangka waktunya lama, ini aja kan lama banget tuh. Dan masih ada sisa. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman beli mobil terus si penjualnya bilang, ah ini mah tinggal isi freon AC-nya. Nah banyak kan yang kayak gitu ya Kang ya, yang jual mobil tuh kan AC-nya nggak jalan tuh paling bilangnya isi freon aja, padahal kan kompresor atau bocor ya. Kemungkinan gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar dicek. Jadi kalau misalnya teman-teman beli mobil AC-nya nggak nyala, terus penjual cuma bilang tinggal isi freon, kayaknya nggak terlalu bener, harus dicek dulu, barangkali bocor atau kompresornya nggak ada kompresi dan lain-lain, kan banyak halnya teman-teman. Jadi AC nggak dingin itu atau bukan berarti tinggal isi freon gitu. Kalau ini kan nggak ada kebocoran, kompresor dicek aman, dalam tuh apa namanya Kang, evaporator dicek juga, kalau bocor kan harus ganti, harus dibenerin juga. Ini masih aman. Nah ini baru diisi freon, masih aman. Ini kan banyak tuh, saya nanya-nanya mobil, AC-nya gimana, AC-nya nggak dingin, tinggal isi freon dan lain-lain. Kayaknya sih itu kurang bener gitu teman-teman. Ya kalau saya sih, kalau AC nggak nyala ya paling bilang aja AC-nya harus diservis dulu gitu. Nggak, ya kalau isi freon 150.000 tiba-tiba kompresor yang kena, kan tadi kalau kompresor 2 jutaan estimasinya. Jadi ya teman-teman, beres ya Kang ya? Ya cobain dulu. Sip, wah dingin mantap. Nah ini teman-teman RPM, ini kan RPM saya di 900, nggak nyampe 1000. Jadi kalau AC dinyalakan jangan sampai si RPM itu drop. Kalau RPM drop berarti ada masalah tuh, jadi nggak nyaman. Kalau dinyalakan ya minimal naik dikit atau dia diem. Nah ini nyala tuh, dia naik dikit atau minimal dia diem, nahan RPM-nya biar nggak ke mesin, kan jadi nggak stabil kalau misalnya drop. Ini saya matikan nih. Nah turunkan 900, saya nyalain lagi, dia naik lagi sedikit.
Artinya naik atau nahan. Kalau sampai drop ya ada yang harus dibenerin dulu sebelum ngebenerin AC. Bisa dipakai AC-nya, cuman kan nggak nyaman, gerebet-gerebet nantinya. Ya namanya mobil tua ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan juga kalau memang ada yang rusak-rusak, wajar lah karena mobil tahun 95 AC-nya ya. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki itu bukan hal yang gimana-gimana. Selama ini Corolla Grid masih gampang lah diperbaikinya, masih banyak spare partnya. Mantap, ini dingin apalagi kalau di 2. Wush. Jadi kalau teman-teman beli mobil ini apa, AC-nya dicetekin keluar angin, belum tentu AC-nya nyala. Kalau dingin baru AC-nya nyala. Itu cuma blower doang berarti. Kalau angin doang harus ada kenyes-kenyesnya lah, dingin gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, barangkali segitu dulu sharing kali ini. AC-nya udah mantap, udah dingin. Dedek bayi juga kayaknya bakalan nyaman nih, dingin banget ini sumpah. Bagus. Jadi gitu ya, nanti nomor telepon saya share di kolom deskripsi. Kalau ada apa-apa tinggal kontak langsung mekaniknya. Cukup rekomendasi di sini. Rekomendasi lah karena saya lumayan beberapa kali ke sini. Oke, teman-teman. Jadi gitu dulu sharing tentang AC-nya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang bingung mau benerin AC dan lain-lain. Hati-hati juga kalau misalnya teman-teman cek AC, jangan sampai ya baru dibenerin rusak lagi, bocor lagi, cuma isi freon beberapa kali bocor lagi, jadi harus bener diceknya. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa, terima kasih jazakallah buat yang sudah subscribe. Terima kasih banyak, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum subscribe, terima kasih. Kalau hari ini pas teman-teman nonton langsung subscribe. Terima kasih banget teman-teman. Jangan lupa share sama komen juga kalau untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.